Jadi tempat kita di dunia ini bukan tempat tinggal, hanya tempat untuk meninggal. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya, kampung halaman kita itu adalah surga. Sejahat apapun seseorang, dia meskipun dia ahli maksiat, Pak, pasti tidak mau dikatakan neraka kau nugapa. Tidak ada yang mau, karena itu fitrah manusia. Selalu ingin mendapatkan yang namanya surga. Biar banyak dosa atas, tetap kita mengatakan mau ke surga. Kecuali artis-artis itu pernah saya dengar, dia bilang biar misalnya neraka supaya bisa ketemu Michael Jackson. Saya bilang, woi, kenapa kau pede sekali bilang Michael Jackson di neraka? Belum tentu. Ada juga biasa orang bercanda begini, biar neraka ejatum pinadoa. Kita kira neraka itu ya mutung kita neraka. Biar banyak dosa atas, banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita kerjakan. Jangan sampai mengatakan tak kalah nih. Itu tandanya orang ini berputus dari rahmat Allah. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kembali saya mengajak seluruh yang hadir, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada ruh almarhum Bapak Umar bin Khattab, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Umar bin Khattab syai'ulillahi al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya dengar-dengar tadi, jauh lebih semangat anak-anak daripada ibu-ibu. Padahal ibu-ibu ini mayoritas. Jadi saya ulangi sekali supaya lebih semangat dan lebih kompak. Yang jauh salam dengan semangat, saya doakan semoga Allah panjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Kalau ada utang-utangnya bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa qala aidan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan sahibul bait, sahibul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di malam takziah, malam pertama sekaligus malam terakhir, bisa mengurangi beban duka yang dialami oleh keluarga almarhum. Semoga keluarganya senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan
atas takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW sekiranya hadir bersama kita, kemudian Pak Imam Masjid, para ustadz, para dai, adinda saya juga Ori Ustadz Muhammad Hidayat Desandre, Ori Nasional Ibu Di. Bagaimana tadi mengajinya? Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pahala itu juga tercurah terkirim kepada ruh almarhum Bapak Umar bin Khattab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, sehingga dengan sehat itu kita melangkahkan kaki kita ke tempat ini berbagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kehadiran kita semua senantiasa mendatangkan limpahan keberkahan dari Allah. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Tentunya kita berharap semoga acara ini bertambah kebaikannya, dan kebaikan itu terus menerus tidak pernah berhenti, senantiasa menyertai kita semua. Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya yakin almarhum ini adalah orang yang bagus silaturahimnya, hubungannya dengan tetangga, dengan keluarga, dengan kerabat-kerabatnya baik, sehingga pada malam hari ini sudah terbukti banyak jamaah yang hadir. Saya tadi dengar-dengar ada yang datang dari mana ya, Tuli-Tuli. Ada. Almarhum meninggal di mana? Di Tuli-Tuli. Berarti lumayan jauh. Palu ya. Saya pernah ke sana, bahkan lewati Tuli-Tuli. Mungkin juga jamaah ada yang datang dari luar negeri. Mungkin dari Belanda, Belakan Nadaya. Ada dari Kanada, Kapusat Nawan Nadaya. Kalau ustaz dari Pakistan. Ya senja Pakistan, ingat di Pakistan. Palangga kiri sedikit masuk Taing. Nah, itu kalau kita ke Makassar yang naik kapal pesiar kah? Bayar 2.000 Ibu. Tembus Malaysia, Maleng kiri dan sekitarnya. Tadi ditanya sama Pak Haji Rusli, bilang, di mana ke sholat Isya Ustaz? Aku bilang di Saudi Arabia. Itu Saudi Arabia sekitar Alauddin Aramasut Tabariyah. Di banyak negara kulewati baru sampai ke depan Nampu. Alhamdulillah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, sebelum Ustaz lanjut, saya minta sama kita semua, mudah-mudahan antusias mendengarkan, tidak ada yang baku bisik-bisik, baku kopi-kopi, lalu lalang. Pokoknya fokus makin, fokus makin tatap ki Ustaz kah sampai akhir acara. Yang kedua, anak-anakku semua, halo anak-anakku, tidak ada yang bicara-bicara ya. Tidak ada yang bising-bising suaranya, tidak ada. Pokoknya diam-diam saja. Yang ribut saat Ustadz ceramah sebentar tidak dapat kidos. Tapi kalau bagus ki tertib, hening, sebentar kalau ada dosnya Ustadz ambil mie, bawa pergi ke motorku. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, berapa umurnya almarhum ini? Berapa Ibu? Ya, 47 sudah menikah. Oh anaknya, alhamdulillah. Umur 47 secara umur kalender itu standar. Artinya tidak pendek juga tidak panjang. Karena rata-rata umurnya umatnya Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu panjang itu. Tapi memang ada penelitian mengatakan umur orang-orang Indonesia itu rata-rata meninggal di usia 40 sampai 45 tahun. Ibu berapa umurnya? Ya? 34. 6 tahun mami. 6 tahun mami sampai 40. Kalau saya 37 mak, berarti 3 tahun mami Budi sampai 40. Tapi yang usianya 30 tahun ke bawah jangan juga terlalu gembira. Jangan anggap bahwa sepertinya masih panjang di umurku.
Karena yang namanya ajal itu tidak ada yang tahu. Bahkan banyak yang meninggal di bawah usia-usia 30 tahun. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kematian itu adalah sukacita. Kematian itu adalah kebahagiaan. Mati itu adalah pertemuan, perjumpaan langsung dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati itu dalam bahasa Al-Quran, Allah katakan mati itu kembali, ar-ruju, bahasa Mangkasarana ammoterang. Di dalam bahasa Al-Quran ternyata mati itu banyak maknanya. Yang pertama, Allah mengatakan mati dengan kata-kata al-maut. Apa itu al-maut, Ibu? Mati, tapi maknanya berpisahnya ruh dan jasad. Ini berlaku bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Baik dia beriman ataupun dia kafir, ini berlaku al-maut, berpisah ruh dan jasadnya. Yang kedua, Allah menggunakan kata-kata al-ajal, mati juga. Ajal itu artinya batas waktu. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa pula dimundurkan. Jadi batas waktu kehidupan manusia. Ini yang tidak boleh diganggu-gugat oleh makhluk. Tidak ada doa menunda ajal. Yang ada doa ada untuk menambah umur. Makanya Allah katakan, "Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Yang ketiga, Allah menggunakan kata-kata al-wafat. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Mungkin Bapak Ibu pernah masuk ke pekuburan pahlawan atau kuburan-kuburan syekh-syekh begitu, Syekh Yusuf atau Andre Gurutta. Itu tertulis di batu nisannya itu telah wafat kiai ini atau jenderal ini bin jenderal. Kenapa dia menggunakan kata-kata wafat? Wafat itu terbatas hanya untuk orang-orang yang semasa hidupnya banyak memberikan kontribusi besar terhadap kemaslahatan umat. Pahlawan, ulama besar menggunakan kata-kata wafat, bukan meninggal. Nah, ini juga terbatas. Tetapi kalau Allah menggunakan kata-kata ar-ruju', ini lebih terbatas lagi. Makanya dalam kebiasaan kita, kalau ada orang yang meninggal, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu nih orang Makassar tidak bilang itu kalau ada orang mati, ya mati anu. Betul tidak? Apa dia bilang, Ibu? Amotirang. Mati anu, kalau mati itu biar tikus mati itu tikus mati ya toh. Tapi kalau dibilang amoterang, tidak semua orang yang meninggal itu kembali. Karena tempat kembali kita hanya satu. Di mana, Ibu? Hanya surga. Tidak ada tempat kembali yang lain. Yang ke neraka itu tidak kembali. Maksudnya tidak kembali, dia tidak bisa jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama tinggi kalau kita mau ke suatu daerah, kembali dan kita tidak tahu di mana tempat kembali kita, pasti kesasar kita. Nah, ini yang kita cari dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana caranya supaya bisa kembali di alamat yang tepat? Maka dicarilah jalannya. Dicari jalannya supaya kita bisa kembali kepada Allah. Jangan sampai nyasar di neraka. Ini yang paling bahaya ini. Karena satu saja terkembali kita. Karena kita ini manusia, tempat tinggal yang pertama itu di surga. Di mana pertama Nabi Adam ditinggal, Ibu? Di surga. Maka anak cucunya ke bawah juga harus kembali ke surga. Di surga. Jadi tempat kita di dunia ini bukan tempat tinggal, hanya tempat untuk meninggal. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya, kampung halaman kita itu adalah surga. Sejahat apapun seseorang, dia meskipun dia ahli maksiat, Pak, pasti tidak mau dikatakan neraka kau nugapa. Tidak ada yang mau, karena itu fitrah manusia. Selalu ingin mendapatkan yang namanya surga. Saya tanya, ada di sini jamaah yang tidak mau masuk surga?
Nggak ada. Biar banyak dosa tetap kita mengatakan mau ke surga. Kecuali artis-artis gitu pernah saya dengar dia bilang, biar misalnya neraka supaya bisa ketemu Michael Jackson. Saya bilang, woi, kenapa kau pilih sekali bilang Michael Jackson di neraka? Belum tentu. Ada juga biasa orang bercanda begini, biar neraka ejatum pinadoa. Kita kira neraka itu ya mutung ki pun neraka mutung ki. Jadi biar banyak dosa banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita kerjakan, jangan sampai mengatakan tak kalah nih. Itu tandanya orang ini berputus dari rahmat Allah. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi selalu berharap, ya Allah berikan surga kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hanya surga yang selalu kita minta kepada Allah, karena itulah tempat kembali kita yang sesungguhnya. Bagaimana caranya supaya bisa kita kembali? Hanya satu jalannya. Yang pertama itu amal soleh. Amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihah. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, jadi kita berharap berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri katakan, hendaklah kalian beramal soleh. Pertanyaannya Ibu, kutanya ke ini serius, termasuk bapak-bapak. Di dunia ini bisa tidak ketemu Allah? Ibu, bisa tidak ketemu? Kalau melihat tidak mungkin melihat dengan kasat mata, tapi kalau ketemu bisa ketemu. Bahkan ada riwayat mengatakan di hari kiamat nanti Allah mengatakan, wahai sekalian hambaku, hamba Allah, aku dalam keadaan sakit tapi kalian tidak pernah menjengukku. Maka manusia mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin aku menjengukmu sedangkan engkau adalah pencipta alam semesta? Maka Allah katakan, ada saudaramu yang terbaring di rumah sakit, kamu tidak menjenguknya. Seandainya engkau menjenguknya, maka aku berada di sisinya. Jadi orang yang sakit itu di situ ada Allah. Makanya orang yang sakit itu Bu, makbul doa-doanya, karena dihapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau datang ki sama orang sakit, junguki bawakan ki brocil Amanda ditambah dengan amplop, tak? Kadang itu biasa orang datang tapi doa aja na bawa. Doa tapi tambah satu doi. Kalau makanan dibawa yang basur pasti penjagaan aja, tapi punya doi bisa pakai bayar rumah sakit. Datang ki. Maka ketika kita datang itu sama dengan jumpa dengan Allah. Yang kedua Allah katakan, wahai sekalian hambaku, aku dalam keadaan lapar tapi engkau tidak memberi saya makan. Maka kita mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin aku memberimu makan sementara engkau Tuhan pencipta alam semesta? Allah katakan, ada saudaramu sesama manusia dalam keadaan lapar, dia minta makanan kepadamu tapi engkau tidak memberikan dia makan sementara dia lapar. Seandainya engkau memberi dia makanan, dia memberi makan, maka aku berada di sisimu. Coba Ibu. Berarti kita jumpa dengan Allah. Apalagi aku dalam keadaan haus tapi engkau tidak pernah memberi saya minuman. Maka kita mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin aku memberikan minuman? Engkau maha segalanya. Dia mengatakan, ada orang yang kehausan, kamu tidak beri minum. Seandainya kau beri minum, maka aku berada di sisimu. Jadi bisa jumpa dengan Allah di dunia ini, tapi bukan berjumpa dalam artian melihat secara kasat mata. Kadang itu aliran begitu. Sudah pernah melihat Tuhan? Iya toh? Pernah dengarin dia. Ada yang pilih di Makassar itu. Sudah pernah melihat Tuhan? Sudah pernah melihat Nabi Muhammad? Ternyata Nabi Muhammad itu manusia. Dan cuci manusia, tidak mungkin binatang. Linggu-linggu Tuhan. Jadi perjumpaan dengan Allah itu hanya satu jalur, beramal soleh, menjenguk orang sakit, memberi makan, apalagi Bu, memberi minum. Itu jalan untuk ketemu Allah di dunia. Makanya ada riwayat mengatakan ketika sahabat bertanya kepada
sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak masuk surga?" Maka Rasulullah mengatakan, orang yang berhak masuk surga adalah para ahli ibadah dan orang yang tulus mencintai Allah. Maka sahabat kembali bertanya, "Ya Rasulullah, orang yang tulus mencintai Allah itu hanyalah para alim ulama, para syuhada, para siddiqin." Maka Nabi mengatakan, bukan. Bahkan ada seorang, mohon maaf, wanita tunasusila itu masuk surga karena memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Seekor anjing. Bahasa Mangka Serana, kata tahu mengesing. Nggak enak didengar. Bayangkan, wanita ahli maksiat, dia memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan di tengah padang pasir dalam keadaan terik matahari. Si perempuan ini merasa kasihan kepada binatang ini. Dia mengatakan, kasihan sekali ini anjing, pasti dalam keadaan haus sekali. Di situ ada sumur, anjing itu sesekali melihat ke bawah, tapi dia tidak mampu jangkau. Maka si perempuan ini dia buka tudungnya, diikatkan ke sepatunya, digunakan sebagai wadah untuk mengambil air, diminumkan kepada seekor anjing yang kehausan. Maka karena perbuatan ini dia masuk ke dalam surga. Coba ibu, secara logika tidak mungkin. Masa dia banyak maksiatnya daripada amalannya, kenapa dia masuk surga? Kira-kira kalau ditimbang secara matematika tidak mungkin lah, tidak mungkin. Tapi disinilah berperan ada yang namanya rahmat Allah, pengamasianna Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah, mau kita disayang sama Allah? Mau. Caranya itu tadi, rajin memberi makan, memberi minum kepada binatang, hewan. Jangan kalau ada kucing minta sama kau, betul lagi begini, apa nih dulu? Kasih itu sepotong ikanmu, ayammu, insya Allah. Boleh jadi itu yang menyebabkan kita masuk surga. Apalagi memberi makan, minum kepada manusia. Pesan dari kisah ini, jangan seke. Karena orang seke itu dibenci sesamanya orang seke. Tidak ada. Iya. Kalau orang dermawan sudah jelas benci, tapi jangankan orang dermawan, orang seke juga benci sesamanya orang seke. Dia bilang seke na anu, kau juga seke tanya kok. Tidak ada orang yang suka sama orang seke. Orang Makassar bilang seke itu kikiri galam, paku jambatan, lantang kacikor, baguli gatta. Kita artinya nih, kikiri galam, paku jambatan, lantang kacikor, na baguli gatta. Kikiri galang itu benda yang biar digosok bagaimana tidak akan kipik. Kamu tuh seke kah? Biar dikode haraka tidak tuh nasusulnya deh. Paku jambatan biar dipukul bagaimana pak tidak akan bengkok tidak mau minta beko jekong tidak mau. Sama orang seke kah tidak mau sekali tuh diambil anunya apa-apanya. Kikirgal paku jam lantang kecikor ini. Ini dibilang lantang kecikor gue. Das itu kalau ada anak-anak begini tuh baru dalam di sininya dibilang seke nih kau tanjanya seke nah. Karena maksudnya lantang kecikor, orang seke itu selalu begini. Dia tidak mau peduli sekelilingnya. Pokoknya kalau ada warna begitu terus tidak mau peduli orang lain. Sama tuanya kalau di masjid itu lewe kecilingan begini saja. Tidak lewe kecilingan. Nak tahu kalau yang mata anda boleh? Sikit. Lewat 3 meter sampai buka mata. Alhamdulillah. Kikir lantang kecikor. Baguri gatta, kelering karet. Biar dipantul baik, tidak akan memantul, tidak akan kipik. Makanya yang kiseke. Allah cinta kepada orang yang sering memberi. Jalan untuk berjumpa dengan Allah adalah memberi. Ini yang kita tuntut di dunia. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadisnya, yatba'ul mayyita thalatha fayarji usnan wa yabqa ma'ahu wahid. Ada 3 yang akan mengantar kita ke pekuburan, 2 yang kembali, hanya 1 yang tinggal bersama kita. Yang pertama yatba'uhu ahluhu. Nah, antar ki itu keluarga ta. Antar kemana? Ke pekuburan.
tetangga, keluarga, saudara, orang tua diantar oleh anaknya, anak diantar oleh orang tuanya, sampai di pekuburan setelah ditimbun dengan tanah, kira-kira masih berani tinggal 1, 2, 3 malam di pekuburan ini? Kisayang di Somita, sayang apa tidak? Tapi kalau meninggal kita berani kita mandi di pekuburan? 1 malam mau? Ya, dengar Pak. Coba kalau saya tanya bapak, sayang istrinya Pak? Sayang. Kalau meninggal berani kita tidak nginap di pekuburan? Tidak mantu. Coba ibu. Tapi kalau meninggal suami ibu menangis apa tidak? Menangis. Ya jelas menangis. Tapi kalau bapak meninggal istri Pak menangis apa tidak? Ternyata beda menangisnya laki-laki sama perempuan. Itu kalau perempuan menangis besar ki suarana. Satu orang yang menangis, satu kelurahan yang dengar ki. Makanya itu kalau perempuan menangis nggak tutup ki mulutnya kaman itu. Akan memang kalau resin apa pakai? Nggak tutup. Kalau laki-laki menangis nggak tutup ki matanya, bukan mulutnya dia. Ternyata setelah ditelusuri, kenapa itu kalau perempuan menangis dia tutup mulutnya, laki-laki menangis dia tutup matanya. Coba makin lihat kalau ada orang mati, pasti itu begini perempuan. Laki-laki begini. Karena perempuan paling banyak sumber dosanya itu di mulutnya. Pak Gosip kah? Tapi tidak ada di sini Pak Gosip. Di luar negeri ya banyak. Tidak ada di sini. Di luar negeri banyak. Di Israel. Tidak ada kan. Paling banyak bagus. Begitu dia lihat sesuatu langsung komentar. Tapi kalau perempuan itu Pak Gosip ibu wajar. Kenapa saya katakan wajar? Menurut penelitian kata Dr. Aisyah Dahlan, perempuan itu dalam satu hari mengeluarkan kata-kata kurang lebih berapa? 20.000 kata-kata dalam satu hari. Itu kategori perempuan pendiam kebelum pica wilayah. Kalau laki-laki 7.000 dalam satu hari, 7.000. Makanya kita ini mau bapak laki-laki kalau bapak ke sama ibu bahaya Pak. Nah kalau lagi mau kita debat kalah kita Pak. Makanya kalau foto-foto di rumah biarkan nih. Mau kita ngomong satu kata kita keluar dia 1.000 kata nak kasih keluar. Seperti itu anak muda berkutar bersama ama-ama. Kalau ibu-ibu naik motor itu saya pakai yang paling malam-malam kalau di depanku. Bayangkan kalau weser kiri belok kanan nambah. Kan ada begitu. Anak muda dari belakang, weser kiri belok kanan, baku tabrak. Begitu jatuh, bangun dari tempat jatuhnya, apa nak bilang ibu-ibu? Kenapa lu tabrak? Mana mata lu simpan? Nak bilang itu anak kita tante, weser kiri baru belok kanan, jadi aku tabrak. Apa dia bilang? Siapa kalau percaya? Saya atau weser kah? Oke bilang apa Pak? Makanya itu perempuan kalau banyak bicaranya wajar. Yang tidak wajar itu kan laki-laki capilah. Banyak sekali bicaranya. Semua nak komentari. Kan ada yang begitu toh. Saya bilang orang Makassar kak, laki-laki pampidokan. Banyak naurusi. Iya, kalau perempuan wajar-wajar gitu. Apalagi kalau gosip gitu. Enak itu kalau gosip pagi-pagi, Budi. Wah, nyaman nak kau. Kan kentara itu ekspresinya bagus. Betul apa tidak? Tapi ingat ki, dosanya itu Pak Gosip sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian saling menceritakan aib saudaramu. Tapi susah tuh dihindari untuk zaman now. Apalagi ada yang media sosial. Statusnya di teman majelis taklim dilihat, pasti ditanya ki di telepon. Siapa dimaksudnya? Siapa dimaksud? Apa yang statusmu? Siapa dimaksudnya? Wartawan cari informasi. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Makanya itu kalau perempuan menangis, dia tutup mulutnya. Kenapa kalau laki-laki menangis, dia tutup matanya? Karena laki-laki sumber dosanya itu dari matanya. Ini tatapan matanya. Pernah ciniki barang-barang bagus. Aja ini. Astagfirullahaladzim. Coba kita tanya ya suami itu, Bu. Tuh jangan biar ustaz. Pernah suluk kawat dari kompleks ke naik cabai-cabai yang naik motor 3 orang baru sini roknya
Kujan zaman itu sampai nak putus. Susah mintong itu menjaga mata bagi laki-laki. Makanya Allah katakan tundukkan pandanganmu, tundukkan. Tapi susah kalau ditundukkan terus. Pergi ke jalan-jalan di mall. Ajab pagi. Naik di eskalator ke Deli Kanta. Oke apa itu? Jadi susah. Dilihat ki dosa. Tidak dilihat juga. Nanti tidak ada mie besok. Jadi susah. Makanya lagi-lagi kalau menangis dia tutup mata. Ibu. Ayo. Makanya saya memang suamita. Sayang istri tapak kita akan dipisahkan oleh kematian. Kecuali mati sama-sama itu seperti Vanessa Angel. Iya, kan sama-sama tabrakan. Meninggal dua-dua. Itu namanya sehidup semati. Saya hidup kau mati. Kemudian Nabi katakan yatba'uhu maluhu. Kita diantar oleh harta kita ke pekuburan, antar ke hartata. Mana hartata yang mengantar kita? Harta berupa kendaraan, mobil dengan berbagai macam merek dan warnanya. Expander, Fortuner, Hammer, antar ke pergi ke pekuburan. Pada saat kita diantar, apakah mobil pribadi yang kita tumpangi? Bukan. Karena menurut kepercayaan orang Bugis Makassar, tidak boleh mobil pribadi dipakai mengangkut jenazah. Bahasa Bugisnya pamali. Apa itu pamali? Itu dia bilang kalau dilanggar ada akibatnya. Betul tidak, Bu? Bayangkan, mobil sendiri setiap bulan dicicil, setiap tahun diservis. Begitu kita meninggal dunia, bukan mobil tank kita tumpangi. Baru ke sini naik jenazah, jangkut, tidak boleh. Jadi, dia bilang, ada di sana ambulans. Baru itu ambulans, kepok, remo mi. Dia bilang, ke sini di situ ambulans. Begitu jenazah kita mau dinaikkan ke ambulans, apa kata orang yang mengangkat jenazah? Dia mengatakan, sini jenazahnya itu, ke sini di mobil. Ke sini jenazahnya. Orang tidak mengatakan lagi, bro, sini itu Pak Ustaz, sini itu Pak Haji, sini itu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Gubernur. Tidak. Dia hanya mengatakan sini jenazahnya, naikkan ke atas mobil. Maka seketika status sosial kita dilupakan, status spiritual dilupakan, status intelektual tadi dilupakan, semuanya status dilupakan karena dipisahkan oleh yang namanya kematian. Makanya di sini memberikan pelajaran kepada kita, jangan sombong dengan apa yang melekat di diri kita. Ada orang sombong karena hartanya, itu wajar. Banyak uangnya, banyak hartanya, tinggi gelarnya, bagus jabatannya, wajar. Yang tidak wajar itu sudah miskin, tidak pernah sekolah, tapi sombong. Itu yang tidak wajar. Jangan sombong karena harta kita dipisahkan oleh harta. Jangan sombong karena pakaian yang kita kenakan. Sifat yang paling Allah benci di atas muka bumi ini satu, Ibu. Sombong. Kenapa? Nabi Adam alaihissalam, satu pelanggarannya yaitu memakan buah khuldi, dia dikeluarkan dari surga tetapi diampuni dosanya. Iblis laknatullah alaih, satu juga pelanggarannya. Konon iblis itu paling luar biasa ibadahnya. Dia tahu semua ilmunya Allah. Banyak dia tahu. Wahyu-wahyu Allah dia pahami semuanya. Ribuan tahun dia beribadah kepada Allah. Tapi satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Adam, apa itu? Sombong, borro, tampo, erni. Kita tahu jernih? Erot nikana. Apa sifat sombong yang dimiliki Nabi Adam? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada kalian. Jadi kalau ada perasaan mengatakan aku lebih baik daripada dia, itu sombong itu.
Aku lebih pintar daripada kamu, sombong. Aku lebih ini daripada kamu, sombong. Borok. Bahkan Nabi ancam kita, la yadkhulul jannata fi qalbihi ahadan fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang apabila di dalam hatinya ada setitik sekecil biji zarrah kesombongan. Apa itu kesombongan? Meremehkan orang lain, pandang enteng orang lain, dan menolak kebenaran. Yang bagaimana menolak kebenaran? Ada orang nasihati kijangki begitu pak, dosa. Kita bilang, apa tuh kau tahu? Biru pakak. Biru kau, saya ini sudah lama makan garam. Biru tumpak itu kau tahu jadi dulu kamu siapa? Sombong. Jadi biar anak-anak ingatkan kita diterima itu dengan lapang dada. Termasuk ustaz. Ustaz biar tinggi ilmunya, sudah terkenal, kalau diperingati dan memang itu salah, harus lapang dada. Ya memang saya salah. Jangan cari-cari alasan. Nah ini. Karena bisa masuk ke dalam sifat kesombongan. Nabi Adam diampuni dosanya, Ibu. Satu juga pelanggaran, cuma Nabi Adam dia melakukan pelanggaran bukan atas dasar kesombongan, tapi karena atas dasar dorongan hawa nafsu. Beda iblis. Nabi bilang, saya lebih baik daripada Adam. Maka hindari ini sifat sombong. Kemudian jadi jenazah kita dinaikkan ke atas mobil, diantar ke pekuburan. Setelah ditimbun dengan tanah, semua harta kita kembali. Hanya satu yang tinggal bersama kita, yaitu wa yabqa ma'ahu amaluhu. Wa yabqa amaluhu. Amalan kita antar kita, dia akan temani kita di pekuburan. Dia yang akan menerangi alam kubur kita. Dia yang akan menghalau binatang-binatang berbisa. Dia yang akan memberikan rasa gembira, tenang di alam kubur kita. Itulah amal soleh. Ayo, Ibu. Pertama, perbaiki solat. Karena solat itulah yang akan menerangi alam kubur. Biar sibuk bagaimana, jangan pernah tinggalkan solat. Ada tom biasa bilang begini, apanya sembahyang, jama-jama buku. Saya bilang betul itu jama-jama buku. Karena memang buku mentoki pernah sembahyang. Betul apa tidak? Ada juga bilang apa itu sembahyang, jama-jama mati. Memang jama-jama mati pakai nampak digapai. Kalau di dunia ini raja itu sembahyang, apa kita dapat dari solat, Ibu? Secara duniawi, tidak ada toh? Tidak ada. Mati pergi beridapai, oh ternyata ini pahalanya solatku. Cuma kadang-kadang kita ini disepelekan itu solat. Padahal Allah ancam kita dalam Al-Quran, fawailun lil musallin, celakalah orang yang solat. Bukan orang yang tidak solat. Kalau yang tidak solat, nasib celakana. Celakalah orang yang solat celaka. Yang bagaimana? Orang yang lalai dari solatnya, suka bolong-bolong sembahyangnya. Termasuk kita ini yang suka kasih liwat-liwat itu waktu solat. Asar menjelang maghrib nih. Isya nanti tengah malam. Subuh jam 8. Bukan subuhnya duha. Duhur lewat nih jam 3 baru sholat duhur. Padahal Allah berikan rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Kalau perjalanan jauh bisa dijamak. Lagi sibuk memang tidak susah untuk menjalankan sholat, masih bisa dijamak. Contoh. Dari Sudiang naik mobil ke sini. Berapa perjalanan dari Sudiang ke sini, Bu? Tidak sampai 80 kilo mungkin. Tidak sampai 80 kilo. Tapi macet di jalan, di Umi demo, di Unismu, di Unhas demo, di Petran demo sepanjang jalan. Sementara sudah masuk waktu sholat, mobil tidak bisa jalan. Kira-kira solusinya apa? Mau sembahyang, tidak ada tempat sholat. Maka agama memberikan keringanan. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan, maka dijamak sholat pas tiba di rumah. Karena kalau diparkir mobil tadi pinggir jalan, menghalangi orang lain lewat. Nah, itu. Jadi sholat dijaga. Termasuk pada saat ada acara pesta, Ibu di. Biasa itu kalau asran tahu di salong. Di salong salah asar. Make up. Lepasan jilbab andalannya. Lapisannya 3 di dalam tetap pasang. Pentulnya 40. Ditambah brosnya, telapak tangan kaman, make up,
lipstiknya tebal. Kini ke PT-PT, biar PT-PT susah nak sebut, bilangnya sana hete-hete. Baju sempit, rok sempit, pokoknya harus press semuanya. Ajapan tamri guduan kan mama yang pampir. Sempit kita sudah kalau juga begini, enak. Makan juga susah. Kini kalau tidak percaya, kalau masuk sini punya, gara-gara makeup nih, masuk maghrib tidak sembahyang. Setelah itu sibuk dengan pestanya, masuk isya itu sembahyang lagi. Jadi asar, maghrib, isya ditinggalkan hanya gara-gara pesta. Jadi sekalian ini sekarang banyak pesta yang menyiksa, termasuk itu pesta yang namanya standing party, pesta berdiri. Pernah saya ikuti di Hotel Claro dulu, standing party. Aku bilang, kasihan itu yang nenek-nenek aku dong, yang kayak kita semua. Oh, belum nenek ini. Iya. Mana lagi piringnya tebal baru datar, tidak ada lingkungannya. Di atas piring itu ada cembokan, isinya nasi, ayam, suir, bihun dan lain sebagainya. Baru suruh makan berdiri, sendoknya besar, tebal pula. Jadi kusini kita pecor-pecor gitu sendok. Iya, kasihnya itu nenek-nenek, orang begini cara berdiri. Aku bilang, siapa yang bikin pesta ini? Pesta berdiri, tolo-tolo, aku bilang. Kayak bilang, mama itu pesta mewah, kalau begitu sih seorang. Tidak ada mintung, kursinya siapkan, tidak ada. Jadi makan berdiri, berhadap-hadapan. Saya bilang begini, ini budaya barat, ibu ya, budaya barat. Budaya barat ada yang boleh diambil, ada yang tidak boleh. Tidak relevan, tidak cocok dengan budaya kita. Contohnya itu, kalau di barat adakan pesta berdiri, itu makanan yang dihidangkan bukan nasi, kue-kue, roti-roti yang kecil-kecil begini tau. Kemudian pakai gelas-gelas itu yang mungil itu, isinya sirup. Kemudian yang datang bukan nenek-nenek, bukan kakek-kakek. Rata-rata generasi milenial kayak ustaz lah begitu. Atau yang anak-anak muda di bawah kota. Yang dia minum itu nih kayak whisky, ada juga yang alkohol. Mereka pada saat pesta itu bukan hadap-hadapan nih, cerita-cerita. Kemudian ya kita bertabrak itu gelasnya. Ting. Ya, minuman persahabatan atau ting, baru minum. Kita tidak mau ikuti seperti itu, nenek-nenek maki. Sama tinggi itu orang yang pergi di Bali, Budi. Orang barat kalau pergi ke Bali, ini budaya barat ini, itu dia berjemur di pantai. Hanya pakai bikini, BH sama celana dalam. Kenapa kita ustaz? Kucing ini ki. Waktu ke Bali bawa siswa, pakai kacamata ribeng. Kucing ini ki ya. Jadi saya pelajari itu, kenapa mereka kalau datang ke Indonesia begitu gayanya, memang budayanya orang begitu. Tapi kita orang Makassar, orang Galesong ki, pergi ke Bali begitu tuh gayata. Nah cucu, orang barat itu berjemur memang karena kulitnya itu tipis, putih sekali, belang-belang apa bintik-bintik gitu. Makanya dia berjemur supaya kulitnya itu agak-agak eksotik seperti orang kulitnya orang Indonesia. Eksotik kayak sawo-sawo matang, kayak ustaz begitu. Tidak putih, tidak gelap. Dia mau jadi manis kelihatan toh. Lostamasta namanya, lostamasta. Lotong sedikit tapi manis tahu. Nah. Orang barat suka yang begitu. Nggak suka dia yang terlalu putih. Jadi dia berjemur. Begitu kembali ke negaranya, orang terkagum-kagum sama dia. Kamu dari mana? Dari Bali berjemur. Itu kebanggaannya dia. Beda kita orang Makassar, pergi tongko ke Bali. Baru pergi berjemur tongko di pantai. Pulang kok mutung kok kecucu. Jadi sesuaikan dengan budaya sendiri. Nah, jangan pernah tinggalkan sholat dalam keadaan apapun, karena begitu banyak manusia di alam kubur saat ini adalah orang yang pernah bermimpi, bercita-cita nanti dia menjalankan perintah Allah saat usia tua. Ternyata kematian tidak menjanjikan usia tua. Anak muda di belakang jangan mengatakan, masih muda jangan sembahyang. Sholat inilah yang paling penting dalam kehidupan kita. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau berangkat merantau apa dia bilang? Nah, jaga sholatmu,
jaga adabmu, jaga solatmu, jaga perilakumu. Adab dan solat. Ada orang bagus solatnya tapi kurang bagus adabnya. Ada yang bagus adabnya tapi kurang baik solatnya. Makanya pernah ditanya sama Profesor Dr. Buya Hamka, wahai Buya, ada orang bagus sekali solatnya, tapi satu kali bicara satu kelurahan orang tersinggung. Itu bagaimana? Apa kata Prof. Buya Hamka? Sedangkan dia solat saja, dia tidak mampu jaga mulutnya. Bagaimana kalau dia tidak solat? Ditanya lagi, ada juga orang tidak rajinnya solat tapi baik sekali adabnya, bagus perilakunya dengan orang. Apa kata Prof. Buya Hamka? Sedangkan dia tidak solat saja, nah akhlaknya baik, adabnya bagus, apalagi kalau solat. Ini jawaban seorang profesor ini. Beda kalau saya ditanya, Ustaz, ada orang nggak sembahyang tapi bagus akhlaknya, nerakanya nagapa. Biar baik akhlaknya kita sembahyang. Iya toh? Ustaz, ada di sebelah tetanggaku, bagus sembahyang tapi deh patotuaiki. Neraka tuh nagapa percuma di sembahyang. Ini jawaban orang yang tidak berilmu. Tapi jawabannya orang berilmu selalu positif, selalu optimis. Itulah Prof. Buya Hamka. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang menolong itu salat, penerang alam kubur. Bayangkan kalau di alam kubur itu sendiri tidak ada yang temani kita. Siapa yang temani kita? Tidak ada lampu di sana. Tidak ada lampu. Di dunia saja ini satu malam tidak menyala lampu, kita sampai pegawai PLN. Betul apa tidak? Kita itu pilih apa nak kerja itu, mati lampu terus. Padahal kasihan itu pegawai PLN. Nah itu manyak itu tiang listrik kan. Nah pegang itu kabel telanjang, baru kita sumpah-sumpah, tak bangka-bangkai kau dong. Coba kalau kita doakan, di alam kubur nanti gelap gulita, tidak temani. Alam kubur itu sempit. Amalan apa yang bisa memperluas silaturahim? Rajin rajin berjumpa dengan kerabat, tetangga, dengan keluarga. Itu juga akan memperluas kita punya alam kubur. Kalau di dunia saja banyak teman tak aman itu kehidupan. Seperti almarhum bagus silaturahimnya, maka ketika meninggal dunia banyak orang datang. Coba kalau misalnya banyak bombeknya, kira-kira ada yang mau datang? Tidak ada yang mau datang. Sudah disiapkan tenda, kursi, tidak ada datang. Yang paling pertama loye itu staska. Aku bilang, siapa ini mau ku ceramai? Terpaksa aku bilang jamaah kursi yang berbahagia. Tapi Tojeng ini pernah kan menceramah seperti itu. Masuk setengah 9, aku bilang, mana semua jamaah nih? Kalau ku hitung-hitung jamaah yang hadir hanya kurang lebih 20 orang. Itu pun loyo-loyo semua tanya aku dong. Ya saya loyo itu aku rasa. Itu nih. Tapi ini itu kalau tak siap baru banyak jamaahnya. Yang bikin semangat Ustaz ini yang pertama sama jamaah. Kalau soundnya bagus, semangat tongki. Kalau jamaahnya bagus, semangat. Biar banyak jamaahnya, kalau soundnya bunyi-bunyi, Assalamualaikum, semangat orang. Jadi kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita, di dunia maupun di akhirat. Perbaiki silaturahim. Maka hubungan kita dengan tetangga baik, dengan orang lain baik, tidak ada membita, insya Allah aman di alam kubur. Tapi kalau jeleki, maka alam kubur itu akan menjadi sempit, menjepit. Kata Imam Al-Ghazali, kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jadilah kalian itu seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Oh ibu, perhatikan tangan teh. Coba pegang tangan tak, begini. Nah, garu kiri, gatal di tangan kiri. Siapa yang garu? Kanan. Gatal tangan kanan. Sama-sama gatal ibu. Garu-garu. Oke. Nah, kita ambil filosofinya nih. Kalau pakai jam tangan, yang mana? Pakai jam tangan. Bisa kiri, bisa kanan. Apakah ketika kiri pakai jam tangan, kanan juga untuk pakai jam tangan? Enggak. Ya, makanya tidak pernah kita lihat ada orang dua jam tangannya kiri kanan. Kalau ada berarti popong orangnya. Tangan kiri fungsinya membersihkan yang kotor-kotor. Cebok pakai tangan. Tapi kalau ada emas tak, yang paling pertama pakai emas tangan apa?
tangan kiri. Betul tidak? Kecuali banyak yang baru menyeberang ke tangan kanan. Dan kalau pakai cincin tidak mesti sama-sama. Boleh beda di sini, boleh beda di sini. Tapi beda kalau telinga. Itu sifatnya itu tangan. Sering tolong menolong, saling mengunjungi, tolong menolong, dan dia tidak punya sifat cemburu. Itu tangan. Kalau pakai jam tangan ini tidak pernah nuntut. Alhamdulillah, tetangga aku pakai mobil, saya belum. Alhamdulillah. Tetangga aku itu besar rumahnya, saya kecil. Alhamdulillah. Dia senang. Itu namanya senang melihat orang senang. Bukan senang melihat orang susah. Beda kalau telinga. Kata Imam Al-Ghazali, wala takun kal uzunain, janganku seperti kedua telinga. Perhatikan telinga tadi, bukan telinga bapak-bapak, telinga perempuan. Ini telinga bertetangga dengan telinga sebelah, tapi tidak pernah saling mengunjungi. Ini tidak pernah nyembrang ke sebelah sini. Kalau sakit telinga kiri, telinga kanan tidak peduli, pokoknya urusan tidak urusan dengan Belanda. Betul tidak? Gatal kita yang datang garut, bukan telinga. Padahal tetangga je, antaranya dekat sekali je, tetangga. Ini yang terjadi kadang-kadang di kota, di perkotaan. Satu tembok jadi dua, tapi jarang kita ketemu. Tapi bukan gara-gara baku bombe, enggak. Boleh jadi karena kita punya kesibukan masing-masing. Iya toh? Nanti sakit baru dijenguk. Nah, sifat jeleknya itu filosofinya dari telinga. Kalau telinga kanan pakai anting 3 gram, maka telinga kiri pun harus 3 gram. Itu pokoknya harus sama dengan tetangganya, tidak boleh tidak. Makanya tidak pernah kita temukan ada perempuan pakai anting di telinganya, di sini 3 gram, di sini 3 kilogram. Nah, jangan pakai sifatnya di telinga. Punya sifat iri, punya sifat dengki, tidak baik hatinya sama orang, karena itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Bukan hanya di dunia, lebih-lebih nanti pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di mana nih? Lagi sedikit. Nah, kemudian selain sholat, apalagi Bu, silaturahim. Alam kubur itu tempat yang paling sunyi sepi, maka ramaikan dengan membaca Al-Quran. Minimal sekali sepekan. Semalam Jumat kita baca surah Al-Kahfi minimal. Ustaz panjangnya surah Al-Kahfi, kasih turun levelnya Yasin mu. Masih panjang Yasin Ustaz, dibawanya sing ayat kursi mu. Ayat kursi mu ulang-ulang Ibu. Anda ku hafal juga ayat kursi. Jadi panjang di situ tuh kaligrafi ayat kursi di rumah teh. Nggak bisa juga Ustaz trikul membaca lagu tuh. Baca ke Al-Quran Ibu di. Ndak mentong ku tahu Ustaz. Pegang-pegang saja itu Al-Quran itu. Pegang-pegang. Itu Al-Quran kalau dipegang-pegang tidak boleh dalam keadaan bernajis. Al-Quran itu murah harganya tapi habis dibaca dicium ke. Apa dibaca kalau cium Al-Quran Ibu? Ibu Mustalim itu yang seragam kata hukumnya. Apa dibaca Ibu? Saya kasih ilmunya ini. Kata guru saya, kalau kau cium Quran, bilang ku sama Al-Quran, kiingat kah, ku ingat ki juga. Jadi kita itu selalu terhubung dengan Al-Quran, supaya nanti menjadi syafaat. Jadi alam kubur itu tempat yang sunyi sepi, maka ramaikan dengan Al-Quran. Rumah saya cuma rumah tidak pernah dibaca Quran. Tahu sulit ke setan. 2 setan yang suka masuk rumah itu namanya Dasim sama Ummu Sibyan. Dasim itu suka mengkompor-kompori suami istri supaya cerai. Kalau Ummu Sibyan suka ganggu anak kecil. Kayak begini kecil nih, kalau sakit kena diganggu sama Ummu Sibyan. Yang bayi-bayi yang dari kecil daripada ini. Itu orang dulu kalau ada bayinya napasang itu bawang merah tunggal pakai peniti. Kalau bukan bawang merah tunggal, bawang putih. Bukan bawang putih, jahe. Kalau bukan jahe, karyango. Kalau bukan kenara karyango, pisau dapur. Nah, simpen yang bantanya anak. Saya bilang lengkap itu bahan tak. Ada bawang putih, bawang merah, jahe, tak kalah bikin kita nasi goreng. Lengkap. Tapi ternyata betul itu, betul. Benda-benda itu mampu mengusir energi-energi negatif seperti bawang merah. Mungkin itu alasannya toh. Kemudian membaca Al-Quran. Yang terakhir, alam kubur itu tempat yang dipenuhi binatang-binatang berbisa.
Ada binatang berbisa disebutkan dalam hadis itu namanya Suja'ul Aqra, ular yang besar. Panjangnya berbulan-bulan perjalanan. Itu ular ini khusus diciptakan oleh Allah untuk menyiksa orang yang suka meninggalkan sholat. Ini namanya Suja'ul Aqra. Kalau dia berbicara itu menggelegar seperti halilintar, matanya berapi-api. Itu namanya Suja'ul Aqra. Semoga tidak ketemu nanti kalau mati budi. Di dunia saja itu yang kecil-kecil seperti ini, lama-lama kepala ini dia lumpuh lah. Berbulan-bulan perjalanan. Kalau kita dipukul oleh ular ini, tenggelam kita 7 lapis bumi ke bawah. Baru dia cungkik lagi dengan kukunya. Begitu kita kembali, pukul lagi. Dia lilit kita ini. Apa yang bisa menghalau binatang-binatang berbisa ini? Dengan sodako. Sodako itu banyak macamnya. Ada sodako dalam bentuk harta, ada yang bukan harta. Bawa wanta ke masjid Jannatul Firdaus supaya tambah mantap, tambah baik. Tapi saya yakin orang-orang Panampu ini, terutama di pasar Panampu, adalah orang yang dermawan. Kenapa? Masjidnya bagus. Kenapa masjidnya bagus? Tas mantap mentu ini tahu. Soundnya mantap, karpetnya bagus, dingin, bersih. Itu berarti karena jamaah masjid ini dermawan. Ini nanti yang akan menjadi penolong pada saat kita masuk ke dalam liang kubur. Jadi kalau kita ini manusia harus punya persiapan matang, amalan-amalan pamungkas yang kelak menjadi tameng-tameng dari berbagai macam fitnah-fitnah di alam kubur kita. Makanya kata Imam Al-Ghazali, di antara penyebab takutnya manusia mati, takutnya kita mati karena kita belum punya amalan pamungkas. Kita masih merasa banyak dosa, tapi dosa itu selalu kita kerjakan terus menerus. Padahal kita nyadar pasti kita akan mati, pasti kita akan ditimbun dengan tanah dalam keadaan sendiri, tidak ada yang menemani kita. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama merenungi kehidupan ini. Semoga kelak kita mati dalam kebaikan, mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan mati tak seperti Dewan Hakimnya di Takalar itu, Ustaz, mati dalam keadaan pimpin sholat subuh. Ini sudah jelas ilmunya diterima oleh Allah. Jangan kita cari jauh-jauh, cari riwayatnya itu orang, itu Pak Kiai. Oh, semasa hidupnya apa kebiasaannya sampai dia bisa mati seperti itu. Kalau hanya yang pandai bicara, ustaz-ustaz pandai bicara, itu belum tentu, tapi nasannya jelas. Sudah jelas ilmunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari saja. Semoga bisa juga kita amalkan dan bisa juga kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira demikian ceramah saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, tak mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau saya tidak salah 3 kali masuk di sini di Panampu. Ada mangga di atas sing, ada wasing. Ini pemupuran mami kak. Nanti kalau ada kita si ustaz lain lagi dipanggil di. Kalau mau dipanggil kak, ya lain macam kita siap terus. Karena kalau tasya lagi dipanggil, buat yang lagi orang mati. Lain mu. Karena tak bangka-bangka tuh aku rasa kalau saya tahu mati dipanggil ke orang. Ya pengajian ke atau apa. Budi? Atau nasihat pernikahan atau acara akikah, panggil ustaz. Ya, saya kira demikian. Mari kita sama-sama menutup dengan doa. Kita doakan almarhum Bapak Umar bin Khattab. Semoga dengan doa-doa kita semua senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، سلامة في الدنيا وسلامة في الآخرة، خصوصا سلامة وحسنة وبركة في قبره المرحوم عمر بن خطاب يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Jadikan alam kuburnya almarhum Bapak Umar bin Khattab ya Allah menjadi taman dari taman-taman surgamu. Lapangkan alam kuburnya seluas mata memandangnya Allah, terangi alam kuburnya. Ampunkan segala dosa kesalahannya yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Terima segala amal kebajikannya dan lipat gandakan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.